Materi tentang kanker tiroid ini sangat penting karena sering kita jumpai sehari-hari, dan kanker tiroid ini merupakan kanker nomor 9 di Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kuliah mengenai penata laksanaan kanker tiroid. Pada kuliah kali ini akan saya bahas 3 hal. Yang pertama adalah diagnosis kanker tiroid, yang kedua adalah modalitas terapi kanker tiroid, dan yang ketiga adalah penata laksanaan differentiated thyroid carcinoma, medullary thyroid carcinoma, dan anaplastic thyroid carcinoma. Kanker tiroid merupakan keganasan endokrin yang terbanyak. Insiden meningkat setiap tahun, namun angka kematian cenderung stabil. Dapat dilihat pada grafik ini bahwa angka kejadian kanker tiroid dari tahun 75 sampai tahun 2010 meningkat hampir 4 kali lipat, dan yang terbanyak adalah papillary thyroid carcinoma. Namun angka kematiannya cenderung stabil, dari tahun 75 sampai 2010 cenderung stabil. Prognosis kanker tiroid pada umumnya baik, namun sebagian terjadi rekurensi dan metastasis. Klasifikasi patologis dari kanker tiroid itu diklasifikasikan oleh WHO. Yang terbaru tahun 2017, banyak sekali klasifikasinya. Namun untuk memudahkan dalam penanganan kanker tiroid, biasanya dibagi menjadi 4. Ini klasifikasi menurut McKenzie, yaitu well differentiated thyroid carcinoma, terdiri dari papillary carcinoma, follicular carcinoma, dan Hurter cell tumor. Kemudian ada undifferentiated thyroid carcinoma yang terdiri dari anaplastic carcinoma, dan kemudian medullary thyroid carcinoma. Seperti kita ketahui bahwa sel tiroid itu ada 2, yaitu sel folikel dan sel parafolikuler. Sel folikuler ini apabila mengalami kelainan pada TSH reseptor, maka akan terjadi hyperfunctioning adenoma. Apabila terjadi mutasi pada gen RAS, maka bisa terjadi follicular adenoma. Dan apabila mutasinya itu pada RET, PTC, kemudian BRAF atau RAS, bisa menjadi papillary carcinoma. Dan apabila mutasinya pada RAS, PTEN, dan PAC8, bisa terjadi follicular carcinoma. Uniknya pada kanker tiroid ini, dari yang well differentiated ini, kalau tidak ditangani dengan baik, ini bisa menjadi poorly differentiated carcinoma, bahkan anaplastic carcinoma apabila terjadi mutasi lebih lanjut pada TP53 maupun pada BRAF. Kemudian yang parafolikuler sel atau sel C itu apabila terjadi mutasi pada gen RET dan RAS, maka bisa terjadi medullary thyroid carcinoma. Untuk diagnosis kanker tiroid itu kita ada 4 langkah. Yang pertama adalah pemeriksaan klinis, anamnesis, dan pemeriksaan fisik yang cermat. Yang kedua pemeriksaan laboratoris meliputi FT4 dan TSH dan kalsitonin apabila pada medullary thyroid carcinoma, dan pemeriksaan penunjang imaging berupa USG tiroid atau CT scan tiroid, dan patologi FNAB atau histopatologi. Langkah pertama untuk diagnosis kanker tiroid adalah anamnesis yang cermat. Yang pada anamnesis yang pertama kita tanyakan identitas pasien, kemudian yang kedua kita tanyakan keluhan utama. Pasien kanker tiroid biasanya datang dengan keluhan benjolan pada leher depan. Apabila pada stadium yang lebih lanjut ada rasa nyeri, gangguan menelan, atau suara serak. Kemudian kita tanyakan mengenai onset, yaitu kecepatan membesar dari tumor. Ini berkaitan dengan doubling time dari tumor. Jadi kalau tumor jinak itu biasanya membesar dengan lambat. Apabila tumor ganas membesarnya dengan cepat, dan apabila anaplastic carcinoma dia sangat cepat membesar. Kemudian untuk berikutnya kita tanyakan mengenai gejala penyerta berupa demam, nyeri. Ini fungsinya untuk menyingkirkan tiroiditis. Kemudian untuk berikutnya kita tanyakan mengenai gejala-gejala
pendesakan, yaitu suara serak, sesak nafas, ataupun gangguan menelan. Yang selanjutnya kita tanyakan gejala-gejala metastasis pada paru, pada liver, kemudian otak, atau pada tulang. Pada kanker tiroid folikuler, kadang dijumpai selain pembesaran pada kelenjar tiroid, itu dijumpai benjolan pada kepala. Ini khas untuk kanker tiroid folikuler. Selanjutnya kita tanyakan mengenai gejala-gejala gangguan fungsi. Ada tidak gejala gangguan fungsi seperti sering berdebar-debar, gemetaran, sering berkeringat, diare, sulit tidur, dan yang lainnya. Ini penting karena kanker tiroid jarang sekali yang bermanifestasi sebagai hipertiroid. Kemudian selanjutnya kita tanyakan mengenai faktor resiko. Faktor resiko untuk kanker tiroid yang diketahui dengan pasti adalah faktor resiko radiasi. Kemudian riwayat keluarga dengan CA tiroid, ya, misalnya MEN tipe 2. Riwayat penyakit dahulu, kita tanyakan riwayat tumor di leher, radioterapi daerah leher maupun pengobatan sebelumnya. Kemudian kita tanyakan riwayat dietnya, khususnya adalah kurangnya konsumsi yodium, dan kita tanyakan riwayat tempat tinggal dari pasien. Pasien yang bertempat tinggal di daerah pegunungan biasanya kalau ganas itu adalah tipe folikuler, dan yang tinggal di daerah pantai itu kalau ganas biasanya tipe dari papiler. Apabila kita tanyakan ada tetangga yang sakit serupa, itu biasanya daerah endemik goiter. Kemudian kita tanyakan juga mengenai aktivitas fisik, bagaimana, apakah pasien masih dapat mengerjakan pekerjaan sehari-hari atau perlu bantuan. Ini untuk anamnesis mengenai status penampilan dari pasien. Setelah kita melakukan anamnesis yang menyeluruh, yang berikutnya adalah kita pemeriksaan fisis. Untuk pemeriksaan fisis ini seperti pemeriksaan fisis pada umumnya, yang pertama keadaan umum dari pasien, kemudian status gizi, status penampilan, dan tanda-tanda vital pasien. Di sini kita periksa juga apakah pasien mengalami gangguan fungsi tiroid, apakah hipertiroid atau hipotiroid. Kemudian kita periksa status lokalis pasien dalam posisi duduk, diperiksa dari depan dan diperiksa dari belakang. Untuk status lokalis ini yang pertama adalah kita inspeksi. Inspeksi ini kita berdiri di depan pasien. Pasien dalam posisi duduk, kita berdiri di depan pasien. Kemudian kita periksa. Yang pertama kita periksa apakah ada benjolan di depan leher. Kemudian pasien kita suruh menelan. Apabila ikut gerak menelan, itu artinya tumornya dari kelenjar tiroid. Kemudian kita periksa kulitnya, warna kulit apakah sama dengan sekitarnya ataukah kemerahan. Kalau kemerahan kemungkinan ada tiroiditis. Kemudian permukaannya, kemudian ada ulkus atau tidak. Selanjutnya kita lihat apakah ada pembesaran kelenjar getah bening leher. Setelah inspeksi, kita lakukan palpasi. Palpasi ini kita dari belakang pasien dan kita menggunakan dua tangan kita, masing-masing tangan 3 jari. Kemudian kita letakkan di leher bagian depan. Kemudian kita suruh pasiennya untuk menelan, apakah ikut gerak menelan atau tidak. Kalau ada benjolan di situ, maka deskripsinya adalah yang pertama kita sebutkan tumornya, kemudian kita sebutkan ikut gerak menelan atau tidak, kemudian kita sebutkan lokasinya, apakah di kanan, di kiri, ataukah di tengah. Kemudian kita ukur ukurannya dalam sentimeter. Mengukur tumor ini yang paling bagus adalah dengan menggunakan kaliper. Kemudian kita raba konsistensinya. Kalau tumor ganas biasanya konsistensinya padat keras. Kalau tumor jinak itu biasanya padat kenyal. Kalau kista biasanya kistik perabaannya. Kemudian kita raba batas tumornya. Pada tumor ganas biasanya batasnya tidak tegas, sedangkan pada tumor yang jinak biasanya batasnya tegas. Kemudian kita sebutkan permukaannya, apakah permukaannya rata atau berbenjol-benjol. Kemudian apakah tumornya dapat digerakkan atau tidak, dan apakah sewaktu kita pegang terasa nyeri atau tidak. Setelah kita memeriksa tumor pada tiroid, kita periksa kelenjar getah bening leher di level 1 sampai level 6.
Seperti kita ketahui bahwa kelenjar getah bening di leher itu dibagi menjadi 6 level. Level 1 itu ada 1A itu submental, kemudian 1B itu submandibula, kemudian level 2 itu di upper jugular, kemudian level 3 itu di middle jugular, dan level 4 itu di lower jugular. Kemudian level 5 itu di belakang dari musculus sternocleidomastoideus, dan level 6 itu di central node. Kemudian pemeriksaan ini kita periksa ipsilateral maupun kontralateral. Dan apabila tumornya cukup besar, kita bisa melakukan pemeriksaan Pemberton atau Kocher, pemeriksaan Kocher test. Ini Pemberton sign ini untuk melihat adanya pendesakan pada vena jugularis. Jadi orangnya kita suruh mengangkat tangannya, dan kalau mengangkat tangannya karena vena jugularis tertekan oleh tumor, maka di sini akan kemerahan pada mukanya. Setelah melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang cermat, maka dibuatlah diagnosis klinis. Untuk diagnosis klinis ini kita mencantumkan yang pertama adalah nodul, kemudian organ, kemudian lokasi, dan kecurigaan benigna atau maligna. Misalnya nodul tiroid dextra suspek malignansi atau nodul tiroid dextra curiga ganas. Nah, bagaimana kita bisa curiga ganas? Ya, ini ada dari buku William Tech Book of Endocrinology. Jadi yang kita curiga ganas kalau kita menemui tiroid pada umur yang muda, kurang dari 20 tahun atau lebih dari 60 tahun. Kemudian pada kanker tiroid, nodul tiroid pada laki-laki, kemudian pernah riwayat radiasi pada anak-anak, kemudian membesar dengan cepat, kemudian ada perubahan dalam berbicara, kemudian sesak nafas atau gangguan menelan, atau ada keluarga dengan penyakit serupa. Kemudian pada pemeriksaan fisik kita raba bahwa tumornya itu keras, kemudian terfiksir dan irregular. Kemudian pada pemeriksaan juga ada paralisis dari pita suara atau ada pembesaran kelenjar getah bening. Kalau ada tanda-tanda ini maka kita curiga ganas. Setelah kita melakukan diagnosis klinis ini, selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis. Pemeriksaan penunjang pertama untuk menegakkan diagnosis adalah kita periksa laboratorium. Yang penting adalah kita pemeriksaan kadar TSH serum dan FT4. Ini untuk menilai fungsi tiroid. Apabila TSH-nya itu normal atau meningkat, maka kita langsung workup selanjutnya yaitu USG dan FNAB. Apabila TSH-nya rendah, maka kita ini mungkin suatu hipertiroidisme subklinis atau nodul yang hiperfungsi. Maka pemeriksaan selanjutnya adalah thyroid scintigraphy. Untuk tiroglobulin ini sangat bermanfaat untuk follow up, namun untuk diagnosis kanker tiroid kurang begitu bermanfaat. Sedangkan kadar kalsitonin serum ini kita periksa kalau kita mencurigai bahwa kankernya merupakan suatu karsinoma meduler. Setelah kita melakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang berikutnya adalah pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis, yaitu pemeriksaan USG tiroid. Untuk USG tiroid ini kita curiga ganas apabila hipoechoic, ya. Kemudian ada mikrokalsifikasi atau ada ini taller than wider, kemudian ada irregular border, dan ada absence of peripheral halo. Sebenarnya untuk pemeriksaan penunjang ini tidak hanya USG, namun pemeriksaan penunjang CT scan, fototorak yang lain adalah pemeriksaan penunjang untuk staging, dan ini biasanya kita periksa setelah terdiagnosis ini merupakan tumor ganas. Untuk pemeriksaan USG tiroid tadi ada kriteria dari TIRAD, Thyroid Imaging Reporting and Data System. Jadi di sini ada TIRAD 1 sampai 6.
Yang dimaksud tirat 1 itu apabila tidak ada kelainan, tirat 2 itu apabila kelainan jinak, tirat 3 itu kemungkinan jinak, tirat 4 itu kemungkinan ganas, tirat 5 itu sangat mungkin suatu keganasan, dan tirat 6 itu apabila sangat mungkin ganas ditambah dengan konfirmasi dari FNAB ganas, maka ini sudah terdiagnosis suatu kanker tiroid. Pemeriksaan penunjang berikutnya adalah fine needle aspiration biopsy. FNAB ini digunakan bersama dengan USG untuk mendiagnosis nodul tiroid. FNAB ini sangat berguna, namun mempunyai beberapa limitasi. Yang pertama yaitu sampel yang tidak adekuat, dan yang kedua apabila kita menemukan itu suatu folikuler neoplasia. Untuk FNAB ini ada kriteria dari Bethesda. Kriteria Bethesda ini ada 6. Kriteria Bethesda 1 itu apabila non-diagnostik, artinya sampelnya tidak adekuat. Bethesda 2 itu jinak. Bethesda 3 itu ada atipia. Kemudian Bethesda 4 itu ada folikuler neoplasma. Bethesda 5 itu suspicious for malignancy, dan Bethesda 6 itu maligna. Ini adalah algoritma untuk evaluasi nodul tiroid. Apabila kita menemukan pasien dengan benjolan pada tiroid, yang pertama yang harus dilakukan adalah anamnesis dan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Kemudian yang kedua kita periksa TSH dan FT4. Apabila TSH-nya ini rendah, itu artinya hipertiroid, ada gangguan fungsi tiroid, maka ini kita tangani dulu kondisi hipertiroidnya. Kemudian apabila TSH-nya itu normal atau TSH-nya itu meningkat, yang selanjutnya yang harus dilakukan adalah pemeriksaan USG leher. Di USG leher ini seperti yang dibicarakan sebelumnya, menurut kriteria tirat itu ada benign, ya. Kalau dia itu tiratnya itu benign, maka kita observasi. Kemudian apabila kita curiga ganas, maka kita lakukan FNA. Dan setelah dari FNA ini ada kriteria dari Bethesda. Kriteria Bethesda, apabila Bethesda 1 yaitu non-diagnostik, maka perlu diulang FNA-nya. Apabila itu jinak, maka kita observasi. Apabila curiga ganas, maka sesuai dengan rekomendasi biasanya kita lakukan ismolobektomi, dan apabila ganas maka kita lakukan operasi. Nah, yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini terutama adalah yang ganas ini, yang karsinoma tiroid. Demikian video pembelajaran tentang penata laksanaan kanker tiroid ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.